Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Paripurna Ar-Rahman Kelurahan Siarang Sakti dan Bapak Ketua Panitia Ramadan yang luar biasa. Suasana Ramadan di Masjid Paripurna Ar-Rahman ini saya terkesima pertama dengan luar biasa jemaah. Ini luar biasa jemaah ini perlu dipertanyakan juga, apakah ini sebelum Ramadan seperti ini juga atau memang Ramadan seperti ini? Ini kebetulan Ramadan aja Pak ya. Berarti Ramadan ini luar biasa. Ini Ramadan ini bisa membuat orang semangat ke masjid. Kalau bisa Ramadan ini setiap bulan aja lah kalau gitu, supaya ramai masjid kita terus. Ini berkah Ramadan. Kemudian saya juga terkesima dengan suara MC kita yang luar biasa gemah. Ini nampaknya udah profesional. Ya ini remaja Masjid Paripurna Ar-Rahman ini aktif nampaknya. Saya lihat ini biasanya presentasi itu Pak. Presentasi itu biasanya banyak yang tua dari yang muda Pak. Tapi di Ar-Rahman ini saya lihat asal kesini saya lihat yang ganteng aja, sini saya lihat ganteng aja, remaja semuanya. Lebih banyak remaja dari orang tuanya. Berarti suasana Masjid Paripurna Ar-Rahman ini imarahnya luar biasa. Imarahnya luar biasa. Ditambah lagi dengan sound sistemnya yang luar biasa, jadi gemahnya tuh pas. Biar imam dari baca imam atau protokol ataupun beberapa orang tadi yang pegang mikrofon ini luar biasa. Jadi suasananya betul-betul luar biasa saya lihat. Itu saya rasa berkahnya dapat masjid ini. Saya juga termasuk dulu ikut memprogram acara-acara di bulan Ramadan itu, kalau bisa jangan pakai baca Al-Quran lagi, jangan pakai sari tilawah lagi, karena waktu kita terlalu sempit. Langsung aja lah mau balik berceramah. Itu program biasanya dibuat tuh Pak. Tapi padahal kalau ada beberapa acara kita lalui di sana ada bacaan Al-Quran, sari tilawah, itu ditampilkan pula 5 menit tadi ada ceramah cilik. Tidak menghabiskan waktu kita, malam tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang terlambat. Boleh Bapak Ibu lihat nanti, sama-sama pulang pula kita nanti, sama-sama nampak kita pulang sama-sama di masjid nanti, tidak ada yang terlambat. Oh Masjid Ar-Rahman karena banyak acaranya pulangnya jam 10, terlambat, tidak ada. Itu yang namanya berkah. Acara banyak kita lalui, pulang kita juga sama dengan orang. Di rumah kita sama juga dengan orang. Itu namanya berkah. Saya kaget itu Pak. Yang saya lihat pertama itu waktu 15 menit. Aku kaget saya tuh. Acaranya ceramah aja tapi dipersempit. Itu tidak berkah. Jadi alhamdulillah dengan keberkahan ini semuanya menjadi enjoy saja. Berjalan seperti ada apa adanya saja. Baik anak-anak, yang mencatat judul tadi sudah disampaikan oleh protokol, yaitu peristiwa besar di bulan Ramadan. Peristiwa besar di bulan Ramadan ini, kalau anak-anak catat dan Ustaz berceramah tentang itu, ini tak cukup waktunya. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini. Jadi kita batasi saja dengan waktu yang tersedia. Ustaz batasi berapa maunya? 3 maunya. Tawarannya 3, ada lagi enggak? Ustaz lelang nih, Ustaz lelang. Berapa maunya? Ada permintaan 5, ada permintaan 3, ada berapa? 5. Tidak ada yang minta 1 aja Ustaz waktu kita Pak. Oke lah, kita berjalan saja ya. Peristiwa besar di bulan Ramadan itu banyak. Ada yang mencatatnya 12 peristiwa besar. Ada yang mencatatnya 10 peristiwa besar.
Ada yang mencatatnya 6 peristiwa besar, ada 5, ada 3 tadi anak kita tadi. Ya, jadi banyak. Kita seiring waktu kita berjalan, kalau di mana nanti waktunya habis kita berhenti sampai di situ. Pertama, peristiwa besar itu dan sangat luar biasa, ini harus dijadikan ranking pertama peristiwa besar di bulan Ramadan itu. Apa itu? Peristiwa turun Al-Quran. Ya, yang disebut nuzul Quran. Tapi kita sekarang bukan nuzul Quran, kita bacakan peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan. Ya, pertama itu peristiwanya turun Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Kita bisa ambil dalilnya yang mengatakan peristiwa turunnya Al-Quran itu ada di bulan Ramadan. Anak-anak tahu? Kalau Ustaz baca dalilnya, sebelum Ustaz baca dalilnya, anak-anak tahu di mana dalam Al-Quran terletak dalil masalah peristiwa besar turunnya Al-Quran itu. Anak-anak yang MI, yang MD apa? PDTA. Hah? Al-Qadar, ada lagi. Dalam surah Al-Baqarah juga diceritakan. Dalam surah Al-Baqarah, surah keberapa itu? Surah kedua. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua itu ada ayat 185 khusus membicarakan tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan diberi penjelasan tentang petunjuk dan furqan itu ada dalam Al-Quran. Tuh, yang pertama turunnya Al-Quran, dalilnya di Al-Baqarah 183. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk kita semua, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW di waktu Nabi Muhammad di Gua Hira. Surat yang pertama turun Al-A'laq, Al-Khalaq, Al-Alaq maksud Ustaz ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Dan itu surat yang pertama. Setelah itu Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Berapa banyak surah dalam Al-Quran anak-anak? Halo. Hah? 114 surat. Surat Al-Alaq tadi itu surat keberapa? Surat ke-96. Jadi surat 96 itu 1 sampai 5 itu turun yang pertama sekali. 114 surat ini turun secara berangsur-angsur. Berapa lama berangsur-angsurnya Ustaz? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu berangsur-angsur. Apa gunanya diturunkan berangsur-angsur? Supaya umat Islam tidak terbebani dengan turun keseluruhannya, supaya umat Islam mudah untuk membacanya, supaya umat Islam mudah untuk menghafalnya. Ingat, di waktu Jibril memaksa Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra, apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi kita? Kami atau saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Sama enggak? Kalau ada orang tua kita disuruh baca Al-Quran dari kaum ibu atau kaum bapak, baca Al-Quran, ampun tidak bisa baca Al-Quran. Masih ada enggak alasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW waktu Al-Quran pertama turun tidak bisa membaca, dengan alasan yang disampaikan oleh orang tua kita, atau mungkin ada dari kaum remaja yang disuruh baca Al-Quran, ambo tidak bisa baca. Berapa lama Rasulullah Nabi Muhammad menuntaskan dia tidak bisa baca itu? Begitu dipeluk oleh malaikat Jibril, dalam waktu sekian detik Rasulullah langsung bisa baca. Awak bertahun-tahun tidak bisa baca, dari umur 10 tahun tidak bisa baca,
umur 15 tahun tidak bisa baca, umur 20 tahun alasannya tidak bisa baca juga. Jadi kapan bisa bacanya? Tubuh. Ya, kalau ambil pelajaran di situ, Rasulullah juga tak pandai baca dulu. Tak bisa juga baca Al-Quran. Kita kalau pakai alasan tuh bisa, tak bisa baca. Tapi jangan bertahun-tahun alasan itu yang disampaikan tak bisa baca. Karena luar biasa Al-Quran itu, Ibu. Apalagi suasana Ramadan ini. Suasana Ramadan itu Al-Quran salah satu pundi-pundi pahala. Kalau ingin mendapat pahala yang banyak, ya, dalam hitungan ekonomi, amalannya sedikit, pahalanya banyak. Waktu yang dikorbankan sedikit, pahalanya banyak. Biaya yang dipakai sedikit, mungkin biayanya mungkin kue 1.000 aja, ya. Tapi pahalanya banyak. Al-Quran itu dikatakan man qara'a harfan bi kitabillah falahu bihil hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihil hasanah, maka baginya satu hasanah. Hasanah itu kebaikan, kebaikan itu pahala. Al hasanatu asri amsalha. Dan satu kebaikan itu dan satu pahala itu dikalikan 10 seumpamanya kata Rasulullah. Rasulullah katakan lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim, satu huruf alif lam sesuai dengan hadis ini dikalikan 10. Satu huruf lam dikalikan 10. Satu huruf mim dikalikan 10. Artinya alif lam mim kita baca, kita dapat 30 pahala. Waktunya tidak banyak, ya. Biaya tak pakai biaya. Sekali duduk, sekali lafaz dapat 30. Kalau dia menghitung, silakan. HP katakan di muka setiap huruf hitung, Pak. Setiap huruf hitung, setiap huruf hitung. Anda tak hitung. Belum jumlahnya muncul lagi, HP sudah rusak. Dahsyatnya mencari pahala dengan Al-Quran. Seperti itu dahsyatnya mencari pahala dengan Al-Quran, tersentuh hati kita. Mau enggak kita? Kalau alasan yang kita pakai yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dulu kita pakai sekarang boleh, Ustaz, boleh. Nabi Muhammad juga pakai alasan itu juga dulu, tidak bisa baca. Kenapa kita tidak? Ya, jadi anak-anak panjang cerita tentang nuzul Quran. Yang kedua, peristiwa besar kedua, Lailatul Qadar. Ini peristiwa yang saya sampaikan ini besarnya memang disebut dalam Al-Quran. Ya, Lailatul Qadar ini disebut dalam Al-Quran dalam surah ke-97, halamannya 598. Posisinya kiri atas Al-Quran. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah sendiri, ya, Lailatul Qadar itu adanya di malam Ramadan. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu tidak pernah akan kita temui selain bulan Ramadan. Siapa yang katakan? Ustaz, Nabi yang katakan. Sampai-sampai Nabi katakan, karena hebatnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, Rasul katakan untuk kita yang ditinggalkannya ini, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar itu, fil witri min asrun awali min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 akhir Ramadan. Cari itu, Pak. Karena adanya cuma di Ramadan. Kalau kita dapat itu
Ibadah kita apapun bentuknya, istighfar kita, baca Al-Quran kita, tasbih kita, sholat kita, apapun jenis ibadahnya tercatat seperti beramal lebih dari 1000 bulan. Rugi kalau kita tidak dapat. Makanya Rasulullah taharrau, ada lagi taharru kata hadis itu. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata aku dipertemukan sama Allah dengan Lailatul Qadar itu, kalau itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku bacakan?" kata Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Allahumma, apa Ustaz lupa? Allahumma innaka afwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada ampunan. Fa'fu'an, maka beri maaf kami atas dosa-dosa kami. Kalau ketemu dengan Lailatul Qadar, baca doa itu. Doa itu selalu dilazimkan oleh para imam di bulan-bulan Ramadan. Sudah 2, lanjut. Sudah sampai 3, apakah 2? Ya. Ada lagi perang Badar. Ada lagi perang Tabuk. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini. Saya rasa untuk motivasi kita, kalau peristiwa besar itu ada di Ramadan dan dia tidak ada di bulan yang lain, berarti itu istimewa, sangat istimewa. Harus kita, kalau tadi Rasulullah suruh cari, maka harus kita cari. Mudah-mudahan penyampaian sedikit ini ada manfaatnya, baik untuk saya menyampaikan atau semua kita yang hadir di tempat ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.